Yo, what's up guys, what's up guys, what up boys and girl. Selamat datang kembali di channel gua, Haritoteles. Video ini berbeda dari video sebelumnya karena gua mulai unjuk muka. Ini untuk mempermudah proses pengeditan, karena video yang sebelumnya itu ngeditnya ribet banget sumpah. Tanpa banyak cincong kita bakal langsung masuk ke pembahasan. Kenapa? Sangat banyak data dan informasi tentang ruang angkasa, sedangkan lautan yang dalam nggak sebanyak yang ruang angkasa dapatkan. Atau jangan-jangan semua informasi tentang ruang angkasa itu bohong dengan alasan bahwa lautan terdalam aja yang ada bersama kita, yang ada di bumi kita, itu manusia nggak banyak yang mengetahuinya, tidak banyak data dan informasi tentangnya. Ini merupakan salah satu logical fallacy, cacat logika karena langsung jumping conclusion. Pernyataan ini gua ambil dari perdebatan antara flat earth dan round earth, pendukung teori bumi datar dan bumi bulat. Video ini gue buat sebagai bentuk kritik kepada mereka yang berasumsi dan bertahan dalam argumen demikian. Mungkin video ini bakal gue bagi dalam beberapa episode karena pembahasannya panjang, tapi dalam video ini kita bakal fokus dulu kepada lautannya. Untuk membahas masalah ini kita kembali kepada konstanta fisika. Dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan hukum alam. Tekanan, pernah mendengar konsep ini? Ya, kalian pasti pernah mempelajarinya dalam mapel IPA di kelas 8 SMP. Dan hal yang bersifat substansial lagi tentang zat padat, zat cair, dan zat gas itu udah diajarkan dari kelas 3 SD. Gue inget dulu sampai punya bukunya namanya RPAL, Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap. Untuk mengingat, mari kita mengulang materi ini. Susunan partikel antara 3 zat padat, cair, dan gas tadi memiliki perbedaan. Benda padat, volume dan bentuknya bersifat tetap, susunan partikelnya dekat dan teratur, gaya tarik antar partikelnya kuat. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah, tapi volumenya tetap. Susunan partikelnya renggang tapi teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sedikit lebih lemah dari zat padat. Sedangkan gas, bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Susunan partikelnya yang saling berjauhan dan tidak teratur, juga gaya tariknya lemah banget. Nah, volume itu apa sih? Volume adalah besaran skalar. Ia adalah gabungan dari 3 luasan, panjang, lebar, dan tinggi. Simpelnya gini. Sebuah ruang yang ditempati oleh partikel benda. Kita bisa mengambil contoh dari 3 konsep di atas. Misalkan kamu ngambil batu. Batu tersebut kamu lemparkan ke depan atau kemana aja yang mau kamu lemparkan. Apakah perpindahan tempat pada zat padat batu ini berubah? Enggak. Kenapa? Karena dia punya susunan partikel yang dekat, kuat, dan teratur. Volumenya juga nggak berubah baik sebelum dilempar maupun setelah dilempar. Kita beralih kepada zat cair. Kita ambil contoh, ada air penuh dalam sebuah wadah berbentuk persegi dengan volume 20 cm3. Kemudian, air tersebut kita tuang ke dalam wadah yang bentuknya segitiga. Bentuknya berubah? Iya, tapi massa dan volumenya nggak berubah. Ini adalah sifat zat cair. Zat ini nggak dapat menahan gaya tangensial pada benda, sehingga bentuknya menyesuaikan dengan wadah. Sedangkan gas, berdasar ciri fisiknya, ia akan terus berubah karena gaya tarik antar partikelnya lemah dan berjauhan, juga massa jenisnya yang sangat ringan. Oke, kita lanjut. Tadi gambaran umumnya udah, sekarang kita bakal kerucutkan lagi ke dalam materi pertanyaannya. Bicara masalah tekanan, itu membawa kita kepada subdisiplin ilmu fisika, yaitu fluida, zat yang dapat mengalir. Karena kita membicarakan penjelajahan laut, kita bakal kerucutkan lagi materinya menjadi fluida statis. Fluida statis atau pada buku fisika kelas 11 SMA itu namanya hidrostatika. Bro, hidrostatika itu apa sih? Hidrostatika itu adalah cabang dari cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang zat cair yang berada dalam kesetimbangan. Simpelnya zat cair yang diam. Ada 2 sifat khas zat cair statis yang bakal gue paparkan di sini, yaitu bentuk permukaannya selalu tegak lurus dengan permukaan bumi. Gua kasih bukti. Nah, ini adalah salah satu contoh zat cair yang berada dalam kesetimbangan, zat cair yang berada dalam sebuah wadah. Kalian bisa lihat kalau permukaannya ini tegak lurus dengan gaya gravitasi bumi. Sekarang gua bakal coba miringkan wadahnya. Apa yang terjadi? Kalian bisa lihat walaupun zatnya nggak diam-diam amat, tapi bentuk permukaannya ini tegak lurus dengan gravitasi bumi, tetap mendatar walaupun dalam wadah yang miring. Yang kedua, zat cair akan melakukan tekanan kepada benda yang dicelupkan kepadanya. Tekanan ini muncul karena zat cair menahan berat dari zat cair lain yang ada di atasnya. Semakin ke bawah, maka semakin kuat tekanannya. Komponen utama yang berperan di sini adalah gravitasi.
Dalam fisika, tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH. Dan dari hukum pokok hidrostatis, persamaan yang kita dapatkan adalah pH sama dengan Rho GH. Atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat dikali gravitasi dikali ketinggian. Dari mana sih kita dapat persamaan ini? Jadi gini bro, misalkan kamu masukin sebuah benda ke dalam air dengan luas bendanya itu S pada ketinggian H dari permukaan. Pas lu masukin benda itu kepada ketinggian tertentu, benda itu tertutup air, bukan? Nah, untuk mencari volume air yang menekan benda itu, kita gunakan persamaan V sama dengan H kali S. Volume sama dengan tinggi dikali luas penampang. Setelah mendapat persamaan ini, jangan lupa masukkan massa jenis, karena ini komponen penting pada sebuah zat yang nantinya akan menentukan massanya. Untuk mencari massa, kita gunakan persamaan M sama dengan Rho kali V. Massa sama dengan massa jenis dikali volume. Pas udah ketemu massanya, kita cari berat dari zat cair. Ingat, massa dan berat itu berbeda dalam fisika. Ini bakal gua bahas di lain waktu. Kita gunakan persamaan W sama dengan M kali G. Kemudian barulah kita bertemu dengan beratnya. Kita masukkan rumus atau persamaan yang kita jumpai tadi ke dalam rumus tekanan umum, yaitu P sama dengan F per A. Bisa kita samakan dengan P sama dengan W per S, atau tekanan sama dengan berat per luas penampang. Nah, setelah penyampaian begini, barulah kita mendapat turunan rumusnya, yaitu P sama dengan Rho dikali H dikali S dikali G per S. Karena S-nya ada dua di sini, kita tinggal coret aja, S atas dan S bawah. Jadi, rumus yang tersisa adalah P sama dengan Rho GH. Ini adalah rumus tekanan yang berada dalam air. Sebagai pengetahuan, massa jenis air laut itu sebesar 1,025 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Tidak terlalu signifikan dengan massa jenis air biasa. Berapa? 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Seberapa besar tekanan hidrostatis pada air dengan kedalaman 5 meter? Kita bisa mencarinya dengan rumus tekanan tadi. P sama dengan 1000 dikali 10 meter per second persegi dikali 5 meter. Jadi tekanan yang berada dalam kedalaman 5 meter adalah 50.000 Pascal. Jika sebuah benda dengan luas permukaannya sebesar 100 meter persegi dimasukkan ke dalam ketinggian air 5 meter dari permukaan, maka permukaan bawah benda akan menerima tekanan dari air sebesar F sama dengan P dikali A. Gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang. Hasilnya ialah 5 dikali 10 pangkat 6 Newton, atau setara dengan gaya gravitasi pada sebuah massa sebesar 5 dikali 10 pangkat 6 Newton per gravitasi dibagi 10 meter per second persegi. Hasilnya 500.000 kg atau 500 ton. Bayangin bro, sebuah benda dengan luas permukaannya 100 meter persegi pada kedalaman 5 meter aja udah menerima tekanan dari air setara dengan 500 ton. Pada lautan, tekanan hidrostatis harus ditambah lagi dengan tekanan atmosfer karena permukaan air pada laut selalu mendapat tekanan ini. Dan juga massa jenisnya sedikit lebih berat daripada air biasa karena air laut itu mengandung garam. pH sama dengan 1025 dikali 10 dikali 5. Jadi hasilnya sama dengan 51.250 Pascal atau 0,512 atm. Karena ini di lautan, kita tambahkan dengan tekanan atmosfer di atas permukaannya. P, tekanan fluida total sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. P0 ditambah pH. Jadi, tekanan fluida total yang ada pada kedalaman laut 5 meter adalah 151.250 Pascal atau 1,512 atm. Masih ingat dengan tragedi Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali? Kapal selam tersebut diperkirakan tenggelam pada kedalaman 838 meter. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Jawabannya adalah 87 atm atau 8.689.500 Pascal. Tahu rasanya gimana bro? Seperti 100 ekor gajah berdiri di atas kepala kita. Udah dapatkan jawaban pertama mengapa laut itu sangat sulit untuk dijelajahi oleh umat manusia? Video ini gua udahin sampai sini dulu, takutnya bakal kepanjangan, dan gua bakal buat lanjutan episode dari video ini. Jangan lupa gue selalu bilang, kritik gue kalau ada yang salah tapi dengan cara yang sopan, supaya miskonsepsi dan ketidakpahaman pada diri gue bisa gue perbaiki. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi kalian yang ingin melihat referensi dari mana gue ambil semua materinya, kalian bisa lihat di kolom komentar. See you in my next video.